kedua orang tua orang lain. Kedua orang tua lain tidak boleh menghina orang tua. Keluarga siapa, keturunan siapa, kita tidak boleh menghina. Karena Nabi SAW memberitahu siapa yang menghina bapak ibunya sendiri, siapa yang menghina bapak ibunya sendiri, itulah orang-orang yang menghina bapak ibunya orang lain. Jadi orang lain menghina bapak ibunya karena dia menghina bapak ibu orang lain. Jadi tidak boleh saling menjelek-jelekkan bapaknya seorang atau ibu-ibunya seseorang. Walladzina yaquluna ahadallahu min ba'di mitsaqihim wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yu'sala wa yaquluna fil ardi wa ulaika lahum subhanahu kana huwa lahum du'a'un yara kana huwa lahum du'a'un yara. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك فأعطهم أولادهم فلا تقربوا ولا تقربوا وقال لكم قولا كريما وقيل لهم جنات تجري من رحمته وقال ربك رحمة ربياني صغيرا. Jadi orang-orang yang merusak janji dengan Allah, dengan Tuhan setelah didirikannya dengan teguh. Jadi orang-orang yang dikutuknya, orang-orang yang terkutuk itu adalah orang-orang yang merusak janji-janji yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hukum-hukum Islam. Jadi hukum-hukum Islam contohnya tidak boleh, contohnya ini tidak boleh mengikuti agama orang lain, mengucapkan hari agama orang lain, agama orang kafir kita ucapkan hari-harinya, tidak boleh. Karena lakum dinukum waliyadin, dia dan kamu lain, tidak boleh dicampur adukan, terutama di dalam hukum. Orang Islam tidak boleh makan babi, orang kafir boleh makan babi. Ada ulama bilang boleh makan babi, nah itu salah satu orang yang dikutuk oleh Allah, tidak boleh. Orang yang terkutuk adalah orang yang apa? Yang merusak janji-janji Allah, hukum-hukum Allah. Seperti contoh bagaimana? Yang gampang yang suka banyak disalahgunakan. Di dalam ajaran Islam disuruh kita menolong sesama muslim, membantu sesama muslim, mendukung sesama muslim. Ya, disuruh Allah. Tiba-tiba ada orang Islam yang tidak menolong sesama muslim, yang tidak mendukung sesama muslim. Nah, itu adalah orang-orang yang terkutuk. Kalau yang disuruh Allah itu, janganlah kita mempermainkan atau merusak hukum atau janji-janji Allah. Disuruh berbuat baik kepada orang tua, itu disuruh Allah. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi berbuat baik kepada orang tua disuruh Allah. Suruh mondok belajar, melanggar, tidak betah, itu harus
dipertanyakan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Sampai sejauh ini yang mau bertanya silakan pertanyaannya, Ustaz. Afwan, melanjutkan pertanyaan santri yang kemarin, terutama santri yang baru. Ada yang bertanya tentang tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah. Ya, perlu diketahui bahwa dalam fikih yang diajarkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Imam Syafi'i, bahwa sholat jenazah atau sholat ketika ada orang meninggal itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib dikerjakan dalam satu kampung, itu harus ada yang mengerjakan atau wajib kolektif. Kalau fardu ain, wajib ain itu wajib dikerjakan oleh semua muslim. Kalau fardu kifayah harus dilakukan atau wajib dilakukan oleh sekelompok mewakili sebagian daripada masyarakat yang ada. Untuk tata caranya dari mulai niat usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhan 'alal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Jadi sholat jenazah itu tidak menggunakan ruku, tidak sujud, dan juga tidak tahiyat. Jadi hanya takbir aja 4 kali. Ya. Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbirat fardhan 'alal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat menyolatkan ini jenazah fardu kifayah karena Allah dengan 4 takbir. Ya. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbir pertama surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut takbir yang ketiga membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu untuk jenazah atau mayit laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian yang keempat juga sama, takbir keempat doa Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa lil ladzina sabaquna bil iman. Kalau perempuan, kalau laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan doa dan dilanjut dengan kegiatan membawa jenazah ke pemakaman. Ini adalah sunnah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa hak seorang muslim salah satunya adalah mensolati ketika ada yang meninggal, yang kedua mengantarkan ketika meninggal pemakaman, dan sampai mengumpulkan. Itu adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sembahlah, sholatlah hanya kepada Allah. Sebab itu sujud, sholat, ruku dan sujud di dalam sholat. Allah sholat menyolatkan jenazah itu sunnah ya, fardu kifayah ya. Seperti itu, bukan menyolatkan, bukan. Makanya kalau di Mekah, di Arab atau di dimanapun, solu ala gitu. Ya, jadi berdiri. Sholat untuk orang yang sudah mati, bukan sholat itu orang yang mati, bukan. Sholat untuk orang yang sudah mati ini supaya
beriman. Karena di dalam sholat itu diniatkan supaya mayit ini diampuni dosa-dosanya. Jadi seperti itu ya. Ya intinya mesti banyak belajar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang, dan kita harus taat juga, menyayangi kedua orang tua, tidak boleh membangkang melawan kedua orang tua. Jadi jangan sampai menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua, dan jangan sampai memfitnah orang Islam, jangan sampai memfitnah atau menjahati orang Islam. Pertanyaan lagi yang mau bertanya. Afwan, bagaimana cara baca wirid supaya otak dan pikiran gak kemana-mana? Apakah kalau saya mendapat ide-ide di saat wirid zikir itu termasuk hidayah? Soalnya ide-ide itu positif, bukan bersifat negatif. Mohon jawaban dari Allah. Jadi sebab itu diperintahkan oleh Allah kita kalau bangun malam itu diusahakan untuk sholat tahajud. Sholat tahajud, bangun sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah, sunatan lillahi ta'ala. Begitu. Jadi jangan kamu tidur aja cuma mau pipis aja, mau buang air kecil, tidur lagi. Kebiasaan kalian kan begitu. Bagaimana mau mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah? Usahakan kalau bangun, usahakan sholat sunnah 2 rakaat tahajud, sunatan lillahi ta'ala, supaya hidup itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, salah satunya dengan berzikir tadi. Memang itu hidayah dari Allah. Zikir itu kan artinya bermunajat. Bermunajat itu orang-orang yang menceritakan kesedihan dan kesusahan dia kepada Tuhan. Itu apa lagi? Afwan ya Iwana, salah satu yang batalkan wudu adalah tidur. Pertanyaan, apabila tidurnya dalam posisi duduk dan duduknya itu bersender, apakah batal wudunya? Ini terutama santri baru. Pertanyaan seperti yang santri baru atau santri lama terkait dengan yang membatalkan wudu adalah tidur. Bagaimana kalau tidurnya itu duduk dan bersender, apakah batal wudunya? Ini banyak nih santri baru, kalau apalagi hari Jumat sambil nunggu khotib duduk sampai terkelungkup ya, sampai jidatnya sampai di keramik. Nah, itu sudah pasti membatalkan wudu. Ya, salah satu yang membatalkan wudu adalah tidur. Tapi ada tidur yang tidak membatalkan, yaitu selama tidurnya tegak, tidak bergerak, dan hanya menutup mata tapi sadar. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang menjadi fatwa daripada Imam Syafi'i, wika usahi al-ainani. Jadi mohon maaf, wika usahi al-ainani, talinya kan mohon maaf keluar angin dari belakang itu karena terbuka.
Tapi ketika tertutup, tertahan, itu tidak membatalkan. Makanya Nabi bersabda, wika usahi al-ainani, talinya dubur itu kedua mata. Faman nama falyatawaddo, kalau dia sampai tertidur maka harus berwudu, batal wudunya. Artinya selagi kalau ngantuk masih sadar tidak batalkan, tapi kalau ngantuknya udah hilang, nggak dengar yang di samping, nggak dengar yang ngomong, itu sudah batal. Apalagi sampai tertelungkup, makanya harus langsung wudu. Ini khususnya santri baru SMP SMA mahasiswa yang baru, kalau udah ngantuk nggak sadar itu langsung, itu sudah membatalkan wudu. Apalagi tidur. Kalau yang duduk wudu yaitu ketika duduknya itu tidak bergerak, ya, tidak bergerak kanan kiri. Imam Syafi'i mengambil fatwanya dari hadis Nabi wika usahi, talinya pantat atau talinya dubur yang menutupi kedua ini al-ainani, kedua mata. Jadi kalau matanya sadar ini nggak bakal kebuka, walaupun tidur tapi sadar nggak bakal kebuka. Tapi kalau tidur ngantuk udah lupa, yang dengar yang samping ngomong udah nggak dengar, udah nggak sadar, nah itu ngantuknya ngantuk 14, harus wudu. Ya. Kalau bergerak begini, nah ini dikit-dikit ini, nah ini udah batal karena bergerak ini. Yang nggak batal yang nggak bergerak. Nah ini patokan Imam Syafi'i mengambil fatwa yang tidur nggak bergerak, nah itu baru nggak batal. Tapi kalau bergerak nunduk, apalagi sambil ngeces itu, nah itu sudah batal. Itu sudah batal. Jadi wika usahi al-ainani, Nabi bersabda, talinya kedua dubur atau pantat supaya nggak terbuka angin keluar, al-ainani, kedua mata. Artinya sadar. Faman nama falyatawaddo, Nabi bersabda kalau udah tertidur nggak sadar maka hukumnya batal. Tapi kalau sadar tetap jangan sampai walaupun mata tertutup tapi sadar nggak supaya nggak bergerak, nah itu yang tidak membatalkan. Walaupun bersender ini sudah mulai kebuka, apalagi kalau nggak sadar, nah ini batal. Apa Nabi? Ya, makanya ini santri-santri SMP ini kalau lagi khutbah terus jidatnya ke keramik itu harus wudu, itu harus nggak bisa enggak, itu sudah batal. Makanya kalau bisa yang di sampingnya jangan sampai tidur, saling membangunkan, saling menyadarkan. Kalau udah tidur suruh wudu, bangun. Apalagi pas khutbah Jumat itu kan banyak yang pada ngantuknya, banyak yang pada tidur gitu. Itu mesti wudu lagi tadi. Oh gitu. Kalau tayamum aja cuma nggak bisa. Pakai mic kita sambil cerita-cerita. Jadi tayamum itu, Nah itu kayak begitu gimana tuh? nah itu batal. SD nih tidur begini batal karena dia udah mengangkat ya. Terangkat. Kalau udah terangkat itu pas ada yang keluar, sadar nggak sadar. Makanya karena ibadah itu ihtiyat, hati-hati, makanya harus benar-benar hati-hati. Sampai-sampai malah yatimul wajib bila bibawa wajib. Sesuatu yang menjadi wasilah kewajiban maka sesuatu jadi wajib. Ini kan misalkan wudu sampai sikut tapi dilebihkan karena khawatir nggak sampai, makanya jadi wajib, harus sampai melebihi sikut. Contoh seperti itu. Usul fikihnya ma'mul wajib lebih wajib. Jadi ada di SMP, SMA, makanya hari Jumat itu jangan pada beraktivitas berlebihan sampai waktunya khutbah tidur. Makanya mulai abah itu kenapa hari Jumat libur, supaya siap-siap hari Jumat ibadah, bukan capek-capean latihan sampai jam 10 sampai capek aja ketika khutbah ngantuk. Padahal sengaja hari libur itu Jumat libur supaya hari Jumat itu ibadah benar-benar, karena sayyidul ayyam, lebarannya orang-orang muslim, hari besar, hari agung. Makanya harus benar-benar ibadah Jumat itu. Itu apa nih ibadah. Jadi seperti itu ya. Teman-teman yang tidur juga dibangunin, yang tapi jangan kita nggak ada
apa namanya itu, kepedulian. Temannya sedang tidur dibiarin, jangan ya. Yang terakhir pertanyaan tadi baca. Baik, Habib, terkait bab yang dikaji yaitu tentang birrul walidain, pertanyaannya Afwan Haibana mau bertanya tentang orang tua yang sedang bermasalah antara suami, antara ayah dan ibu. Apakah sebaiknya kita sebagai anak ikut campur? Jadi setiap ada permasalahan atau percekcokan, karena Islam itu sesama Muslim itu adalah saudara. Jadi kita harus ikut campur juga anak, harus ikut campur. Karena takutnya kalau bapaknya ibu sampai berpisah, anak itu menjadi broken home. Jadi anak itu menjadi anak yang takutnya tidak terurus. Jadi semua harus ikut campur, jangan sampai berpisah. Kecuali kalau di antara bapak atau ibu itu berzina, selingkuh gitu, itu boleh minta cerai gitu. Yang ke satu itu berzina, yang kedua melakukan dosa kafir, murtad. Kafir boleh itu bercerai. Yang ketiga yaitu memukul istri, atau sebaliknya istri memukul suami. Itu dosa besarnya. Kalau perceraian itu bolehnya dengan seperti itu kalau orang-orang yang melakukan hal-hal itu. Kalau masalah ekonomi ya nggak tahu itu masalah kecil. Ya intinya kalau sudah menikah jangan berpisah, karena kalau sudah menikah itu berarti sudah jodohnya itu. Kecuali kalau dia berzina atau kafir atau dia memukul. Bukan cewek aja, laki juga suka dipukul juga kadang sama istri. Tidak boleh. Itu termasuk dosa besar. Paham? Kalau mau ribut, anak juga harus ikut. Tidak boleh berantem bapak ibu. Harus melerai. Ya. Enggak? Enggak ada lagi pertanyaan? Ini kembar, mukanya sama? Bukan. Kembar durian di belah pinang, di belah dua. Ya emang saudara. Nabi punya cucu kembar. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain itu kembar itu. Kalian juga sama saudara juga kan, saudara dunia akhirat. Ya, dipelajari rajin. Ya. Biar kita itu selalu dimuliakan oleh Allah. Karena orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar itu dimuliakan oleh Allah, disayangi oleh Allah. Ya, hari ini kembali ke kelas ya, belajar yang rajin. Mesti bisa belajar tulis, belajar baca, dan belajar hitung-hitungan.
kayak bisa berhitung. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini tidur tuh, nah, tidur itu udah pada batal puasa, itu puasa, batal itu wudhunya. Ya, jadi usahakan nanti kalau khutbah Jumat jangan tidur. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معهد العصرية